Kali ini gue bakal bahas salah satu ayam yang sudah banyak banget di-request di kolom komentar dan juga ditanyain di Saweria. Dan ya rasanya ini salah satu ayam paling hype di 2025 awal ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk Soft Ears Volume S. Salah satu keluaran terbaru dari Soft Ears di mana harganya sekitar 5,5 jutaan. Dan dia menggunakan dual dynamic driver plus dua balance armature. Dan di luar sana udah banyak banget dipuji mengenai tuningannya yang sangat bagus. Nah, seperti biasa nih, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian pengen beli setelah selesai lihat video ini, kalian yakinin nih, kalian ngerasa, wah ini buat gua banget nih. Gue juga kasih link Tokopedia di description di bawah, dimana itu juga dari toko yang bergaransi resmi dan juga distributor resmi untuk Softwares Volume S ini. Nah, mungkin gue perlu sedikit menjelaskan karena ada kontroversi sedikit mengenai drivernya ini di luar sana. Jadi gini, dia kan dituliskan sebagai dual dynamic driver plus dua balance armature. Nah, tapi di sini crossovernya 3. Jadi satu untuk dynamic driver untuk bass, satu untuk full range balance armature, satu lagi untuk extra tweeter balance armature juga. Nah, di sini adalah yang unik penggunaan kata dual dynamic drivernya. Karena dual dynamic driver biasanya kan ada yang push and pull ataupun push push dual dynamic driver system jadi satu crossover gitu. Nah, di sini sistemnya beda. Kalau kalian lihat break view-nya lagi dari penjelasan si Soft Ears untuk volume S ini sebenarnya dibilang satu lagi semacam passive radiator. Tapi sebenarnya kalau dibilang passive radiator pun juga beda. Gini loh, kalau misal passive radiator itu kan satu dynamic driver yang dia tidak terhubungkan dengan voice coil apapun, tapi dia seolah menerima getaran vibrance dari dynamic driver lain yang menyuplai getaran itu. Dia menambahkan getaran tambahan seperti menambah extra texture jadinya. Itu untuk passive radiator pada umumnya. Nah, di sini sebenarnya lebih kayak dual diaphragm dynamic driver. Karena dia nggak dua terpisah dynamic driver begitu, tapi dia tambahan cuma satu lapisan diaphragm aja di atas diaphragm yang lain. Dan dibilang kan pakai wool something, intinya material yang unik lah. Jadi sistemnya bukan passive radiator, bukan exactly dual dynamic driver juga, tapi kalau gua bahasakan gitu ya, itu lebih kayak dual diaphragm dynamic driver. Ya terserah kalian menganggapnya gimana, tapi seperti Bad Guy Good Audio Reviews, dia menganggapnya ini ya IM satu dynamic driver dan dua blazer mature aja. Gua sebutnya mungkin lebih kayak dual diaphragm gitu. Ngebahas build quality, oh ya gue mau ngomong aja, ini tenang aja tangan gue kering-kering begini, ini bukan lagi gimana-gimana, emang gue punya psoriasis dari kecil, jadi kebetulan tempatnya lagi pindah-pindah, dia sekarang lagi di tangan aja, tenang aja, ini nggak sakit nggak gimana-gimana, cuman kering aja. Jadi langsung aja bahas kembali ke IM-nya lagi. Ini sebenarnya adalah IM yang punya build quality bagus. Di bagian bodinya ini kerasa banget ya pakai bahan yang uh, kualitasnya bagus dan juga smooth. Jadi gue ngerasa memang dia nggak main-main di build quality-nya ini. Di bagian dalamnya ini kerasa bahannya itu matte, jadi kayak nggak mengkilap. Sementara di bagian luarnya itu kayak gabungan bagian sini sekali lagi aluminium, gue rasa sih aluminium ya di volume S-nya ini. Cuman ini ada bagian yang semacam pakai karbon dari warnanya ini dan juga pola-polanya karbon. Kalau pernah kalian lihat beberapa IM kayak di Unique Melody Mesh Mark 1 atau Mesh Mark 2 itu juga pakai karbon seperti ini. Buat gue pola yang keren. Dan oh ya, untuk bagian nozzle-nya juga sama. Ini semuanya, ini nozzle-nya memang lumayan besar tebal seperti ini dan lumayan maju juga. Kan bisa lihat ada beberapa bore di sini. Dan ya semuanya pakai bahan yang sama, cukup berasa berkualitas dan rapih banget. Dan gue harus ngomong juga, ini kalian lihat ya di sini gue pakai Swenvet CP145 simply karena ini tipe yang nozzle-nya itu besar dan panjang, dan ear tips bawahnya itu type B yang lumayan tebal juga, dan juga kalian dapetin soft ears ultra clear seperti ini. Nah jujur aja gue mau pakai yang S ataupun yang M itu karena bahannya ini memang tidak terlalu empuk banget ya, jadi gue nggak bisa pakai ini lama-lama, kuping gue rada sakit karena nozzle-nya sudah besar. Jadi untuk kalian yang kupingnya kecil kayak gue, rasanya pakai Spinfit CP145 ini salah satu yang cocok karena lu nggak terlalu masuk dalam sampai segini kupingnya, tapi lebih ke luarnya sini aja. Bahannya juga tipis dan bisa goyang-goyang sesuai dengan kuping kalian. Lalu kemudian yang menarik memang adalah dia punya semacam switch, bukan switch, knob ya tepatnya. Dimana knob ini bisa diputar, cuman agak ngeselin juga nih. Karena knobnya itu, kalian lihat ya, ini kayak kalau misalnya dijajarin ini lurus ya, ini kayak sedikit miring ke kiri sedikit aja. Sedangkan yang satu lagi itu tuh kayak nyaris bengkok begini, kayak nyaris 90 derajat berbeda. Yang satu begini, yang satu begini. Padahal ini tipe suara yang sama.
Dan kalian untuk ngegantinya itu dapetin semacam tool dari plastik. Nah, cuman tool dari plastiknya ini somehow nggak terlalu enak untuk nyungkilnya. Jadi kebetulan gue punya ini ya untuk puter knob dari Touch Gym for You ini pakai bahan besi itu karena bawaannya pakai plastik, ini yang besi ini somehow metal ini lebih enak. Jadi gue tunjukin. Jadi intinya kalau misalkan nggak mau puyeng ya, ini diputer aja nih. Nah, tuh lihat ya. Kalau misal ke kiri itu berarti volume yang low impedance, volume S versi low impedance. Kalau puter ke kanan ini bakal malah lurus, ini versi yang high impedance. Anehnya ketika yang earpiece yang kirinya dinaikin begini, malah jadi mirip yang kanan. Padahal yang kanan ini versi low impedance. Kalau mau versi yang high impedance, mesti di ke kananin begini. Jadi gue nggak sukanya ini tuh nggak simetris antara kanan dan kiri posisi knobnya. Intinya sih kiri kanan aja. Mau di low impedance version, ke kiriin. Dua-duanya dikiriin. Diputar ke kiri. Walaupun bentuknya berbeda, yang satu begini, yang satu begini, ya udah yang penting ke kiri gitu. Itu low impedance. Kalau ke kanan dua-duanya itu high impedance. Dan gue ya sukanya pakai ini sih, pakai dari Touch for You. Kemudian untuk kabelnya dia juga punya ini ya, rada mendelep ke dalam begini. Jadi dia seperti ada bagian yang menonjol di ininya, di bagian pinnya ini. Dan itu bakal ngelok lebih baik lagi. Jadi untuk menjaga biar kabelnya ini lebih tahan lama, nggak gampang putus. Lalu kemudian kabelnya sendiri kayak dilapisi dengan fabric seperti ini. Dan ini fabriknya berasa sangat-sangat lentur dan tidak keras. Ini enak banget sih. Dan bagian ujungnya untuk jacknya ini juga interchangeable. Jadi banyak yang menarik sebenarnya dari si soft ears volume ini. Nah seperti ini, kalian dapetin 4,4 balance dan 3,5 single ended. Sayangnya di sini tidak terlalu ditunjukkan di mana bagian yang ada cekungan dalamnya. Lihat ya, ada cekungan sedikit ke dalam begini, itu padahal penunjuknya. Dia biar nggak salah masukin pin begitu. Nah kayak gini, lalu habis itu di lock lagi di sini. Banyak yang menarik, dan salah satunya juga dari sini. Kalian bisa lihat di sini kayak ada vent hole. Nah kalau misal di breakdown view-nya itu memang dia bagian sini adalah untuk pressure relief. Jadi kalau misalkan pakai ini nggak terlalu kedap, nggak terlalu neken telinga kalian, bisa dipakai lama. Nah, mengenai fitnya, sebenarnya gue memang agak bermasalah sama ear tips bawaan yang entah itu ear tips UC ataupun ear tips B-type. Karena memang si nozzle ini tipe yang lebar dan kuping gue tuh liangnya tuh kecil. Jadi gue pakai beberapa lama ya kayak keluar lagi mau gue pakai yang S sekalipun. Dan kalau yang gue paksa rada masuk dalam, kuping gue sakit karena si nozzle-nya memang lebar. Jadi di sini kalau misalnya gue mau nyaman banget, itu ada caranya sebenarnya pakai semacam spin fit. Di sini pakai spin fit CP145 karena kalau gue pakai ini kan lebih kayak maju dikit. Lalu jadi gue nggak kena nozzle yang lebar ini karena gue lebih kena si ininya, kena ear tipsnya. Overall, nah ini udah enak banget dan sensasi yang gue rasakan dari suaranya itu juga mirip seperti kalau misalnya gue pakai ear tips SM rada masuk dipakai ultra clear ataupun pakai yang B-type ya. Cuma ini lebih nyaman aja. Jadi mungkin kalau misalkan merasakan sensasi yang sama pakai ear tips bawaan, mungkin gue sarankan cobain pakai SpinFit CP145 ini. Itu rasanya bisa menyelesaikan masalah kalian. At least untuk kalian yang punya liang kuping kecil seperti gue. Dan kalau udah pakai SpinFit CP145 ini benar-benar nyaman. Karena dia nggak ada bagian yang kasar, itu soft semua pinggirannya ini juga. Fittingnya mungkin sedikit keluar karena memang dia lumayan tebal. Tapi nyaman banget, nggak berasa berat. Dan juga secara eargate ini juga melingkari kuping gue dengan oke. Jadi kalau ketarik ini dia kayak menahan. Ditambah kabelnya yang super ringan dan juga sangat-sangat lentur. Gue suka banget kabelnya. Tapi sayangnya nggak bisa bohong juga kalau misalnya ini rada kena sesuatu gitu. Ini sedikit microphonic. At least sepengalaman gue agak microphonic. Tapi sebenarnya itu bisa dibantu dengan ini ya, chin slider ini. Kalau kalian ini narik ke atas, nah ini nggak gampang kena-kena, nah ini udah aman, ini nggak terlalu microphonic. Paling gitu aja sih. Tapi selain itu sih gue ngerasa ini enak banget dipakai lama-lama, terutama pakai SpinFit CP145 ini. Nah, memang secara suara di sini kalian mendapatkan dua tipe suara, satu itu yang low impedance mode dan juga high impedance mode. Tapi gue harus ngomong yang high impedance mode ini kebanyakan orang termasuk gue nggak suka dan nggak bisa relate karena dia seolah mau menuju netral tapi bassnya itu low dan vocal to treble-nya malah terlalu naik untuk dibilang neutral. Malah yang low impedance-nya, vocal to treble-nya itu lebih neutral, lebih balance.
ditambah dengan bass boost, jadi lebih nyantai, lebih asik lah. Jadi gue nggak terlalu membahas yang high impedance, udah lebih susah, udah dibikin lebih susah di drive. Lalu ngincernya mungkin netral, tapi nggak netral-netral banget, a bit bright, tapi juga nggak terlalu detail. Jadi gue bingung arahnya kemana, gue lebih suka yang low impedance-nya jauh. Jadi gue sarankan, misalkan ngerasa nyobain ini lalu ternyata kok tipis begini, gue sarankan coba putar-putar dulu si knobnya ini, ke kiriin semua. Nah itu low impedance mode dan itu yang bakal gue lebih bahas di sini. Nah, yang low impedance mode ini bisa dikategorikan sebagai neutral with bass boost. Ini ngikutin IF neutral 2023 di vocal to treble-nya, tapi ada bass boost di area bass-nya, terutama di bagian mid bass. Nah, di sini untuk bass-nya, ini bass yang asik, fun, pukulannya bagus. Kerasa ada sesuatu texture yang spesial, kayak hentakan bass-nya tuh nggak cuma mukul, tapi ada kayak balikan, itu ya, gitu, kayak ada tonjokan balik, atau ada kayak semacam bounciness-nya yang bikin bassnya ini asik banget untuk lagu-lagu seperti EDM ataupun pop yang pukulannya bagus. Dan itu cocok untuk lagu-lagu yang kekinian lah gue bisa bilang, tapi kurang cocok untuk lagu-lagu yang sebutlah orchestral, karena orchestral ataupun lagu-lagu soundtrack movies itu lebih butuh sub bass, lebih butuh kayak rumbling gitu dibandingkan duk. Nah di sini lebih fokus ke pukulan duknya itu. Cuman untuk kebanyakan orang gue rasa yang nggak terlalu dengerin macam orchestral, it's fine. It's good. Lalu kemudian vocal and treble ini udah kayak nggak ada hal yang terlalu bisa gue kritis karena sangat-sangat balance secara tuning. Frekuensinya itu nggak ada yang nyerang ke kuping gue. Tidak berasa shouty dan tidak berasa metallic ataupun plasticky di area treble-nya. Semuanya very well balanced. Tapi extension-nya dapet. Ketika perubahan antara lower mid to upper mid ada transisi, itu berasa ketika vokalnya rendah sama vokal nada tinggi, itu berasa perpindahannya itu balance dan energinya lumayan terasa. Treble-nya juga berasa tinggi tanpa nyakitin telinga, jadi cres cymbal ataupun kicirikan perkusi itu semuanya berasa bagus di sini, balance, nggak nyakitin kuping. Jadi brilliantly tuned. Cuman kalau misalnya gue bisa sedikit kritis aja, lebih ke area dinamik di area vocal and treble-nya. Masih agak berasa nyantai. Gue rasa ini mungkin karena simply di harga segini, yang lain kan pakai banyak driver, ini cuma pakai satu driver, jadi kayak dinamikanya juga terbatas gitu untuk BA-nya ini. Nah ini bikin untuk beberapa lagu yang teriak banget, itu agak kurang kerasa gregetnya ketika ada perpindahan dari bait ke ref. Biasanya baitnya, kadang ada beberapa lagu kan yang baitnya nyantai-nyantai, tiba-tiba di refnya teriak banget. Contohnya This Is Me by Keala Settle. Di sini hentakan vokalnya buat gue sedikit kurang lepas rasanya. Kayak energinya tuh agak mirip di bait sama ref. Gue prefer sedikit lebih banyak lagi energinya, dinamikanya. Cuman overall secara balancing oke, cuman dinamika dan gigitannya aja kurang. Atau beberapa lagu yang single instrumental yang energik banget mainnya kayak Lindsey Stirling. Di sini gue sekali lagi ngerasa gigitan greget dari treble violinnya itu masih kurang terasa. Tapi selain itu kalau kita ngomong balancing nada, ini sebenarnya sangat-sangat bagus dan all-rounder banget dipakai berbagai macam lagu. Nah, kalau mengenai technical, gue rasa ini gue agak mixed feeling karena sebenarnya dia ada poin plus, ada poin minusnya. Seperti yang gue bilang tadi, dinamikanya tuh agak kurang dan juga incisiveness, impact, dan resolutionnya tuh agak kurang. Jadi beberapa nada itu berasa agak nyantai dan tidak bisa nyerang-nyerang banget. Jadi beberapa nada itu rasanya dentingan pianonya mungkin kurang jelas, ataupun genjrengan gitar berasa kurang jelas kalau ngelawan beberapa IM di harganya yang lain gitu. Tapi separasi dan soundstage-nya bagus banget. Jadi pertama kali ya langsung berasa luas dibandingkan sekali lagi IM di sekelasnya. Jadi ada poin plus, ada poin minus, yang bisa ada yang dia lebih baik dibanding yang sekelasnya, ada juga yang kurang baik. Nanti gue anyway akan bandingkan juga. Di sini adalah kelebihannya ada di separation and juga soundstage. Langsung berasa luas didengerin lagu apapun, dan juga kerasa satu driver buat bass, satu driver buat vocal, satu driver buat treble, itu kerasa misah, dan ketika tiga-tiganya di play bareng itu nggak nyampur sama sekali. Tapi ya tadi resolusi dan juga impact-nya itu agak berasa nyantai. Jadinya kalau gue bawa di skala technical gue menempatkan ini di atas Super Mixer karena basically level detail resolusinya sedikit di bawah Super Mixer, tapi jelas berasa secara soundstage itu lebih mantap dibandingkan Super Mixer.
Cuman dia nggak sampai selevel Estrella, karena Estrella secara resolusi lebih baik walaupun soundstage-nya sama luasnya. Cuman gara-gara resolusi dan kejelasan nadanya aja lebih bagus di Estrella. Jadinya ini gue menempatkan di antara Super Mix 4, naik dikit di antara Estrella dan juga Super Mix 4. Jadi untuk di harganya bukan class leading, cuman untuk tonalnya aja yang gue ngerasa ini spesial banget dan bisa buat banyak orang, bisa relevan sekali dan bisa all rounder. Soal perbandingan gue nggak akan bandingin sama Dita Project M, lalu SimGod EM10 ataupun Estrella karena itu kan udah tidak terlalu balance ya, lebih ke V ataupun neutral bright. Ini gue mau bandingin sama yang sama-sama gue kategorikan sebagai well balance aja. Dibandingkan sama The Audio Hype 4. The Audio Hype 4 sebenarnya punya sub bass yang lebih dalam dan juga treble bite di upper treble yang lebih mantap. Jadi kalau gue dengerin orkestra, sebenarnya gue lebih suka The Audio Hype 4. Cuman kalau kita ngomongin texture di bagian bass, ini lebih ada bounce-nya, lebih ada kayak tonjokan baliknya gitu loh. Teksturnya lebih bagus di Soft-Ear Volume S ini. Dan juga vocal, sama mungkin karena fan hole-nya ini yang pressure relief, I don't know, ataupun treble-nya. Sama walaupun treble atasnya lebih nyampe di The Audio Hype 4, tapi kayak breath, nafas suara kayak dari Aimer kan rada kayak sedikit mendesah gitu, tipe husky voice. Volume S ini punya sensasi tekstur vokal yang lebih terasa. Jadi tergantung genre lagunya, gue bisa lebih suka The Audio Hype 4, gue bisa lebih suka Volume S. Cuma ada satu hal yang bikin gue jelas pilih Volume S, yaitu karena fit. Gue nggak terlalu suka fitnya Hype 4, cuman Volume S jauh lebih enak, karena itu gue jelas memilih Volume S, karena terutama fittingnya. Dibandingkan yang gue kategorikan sebagai sangat balance juga, yaitu Ziggard Odyssey. Ziggard Odyssey punya sekali lagi sub bass yang lebih dalam dan juga menghentak. Secara teksturnya cuman sekali lagi lebih bagus Volume S terutama di area mid bass. Cuman sub bassnya lebih dalam di Ziggard Odyssey. Secara vokal dua-duanya gue suka. Cuman dynamicsnya gue lebih pilih Ziggard Odyssey. Cuman upper treble-nya tuh, masalah Ziggard Odyssey lumayan rolled off, sedangkan di Volume S ini lebih extended. Jadi sekali lagi tergantung lagunya gue bisa pilih Volume S, bisa lebih pilih Ziggard Odyssey. Cuman memang nggak bohong, fitting itu memang sangat menentukan. Jadi setelah gue pakai lama-lama, karena pressure relief yang ada di Volume S dan juga fitting yang sama lebih enak, kabelnya juga lebih enak, gue tetap lebih betah menggunakan Volume S ini lama-lama. Nggak bohong, fitting itu sangat-sangat berpengaruh di sini dan gue sangat enjoy menggunakan Volume S. Dibandingkan sama, ya kalian tau lah ini IEM yang sangat-sangat gue suka pribadi, Moondrop Dusk. Gue rasa ini tuh dua-duanya sangat-sangat bagus. To the point gue ngerasa kayak lu misalnya lu udah familiar sama headphone legendaris Sennheiser HD650 dan HD600, itu kan dua-duanya udah berpuluh-puluh tahun, tapi karena tonalnya yang sangat-sangat orang suka itu masih relevan sampai sekarang. Buat gue agak menggambarkan dua ini, HD650 di Volume S dan HD600 di Moondrop Dusk. Jadi dua-duanya sangat-sangat balance, mendekati netral with bass boost, dua-duanya dapat itu. Cuman Volume S itu berasa lebih tebal, lebih warm, lebih nyantai, mid bass-nya lebih tebal juga, lebih nonjok juga. Sedangkan Moondrop Dusk itu treble atasnya lebih extended, focusing sub bass-nya juga lebih ada, tapi mid bass-nya terasa lebih nyantai dan juga vokalnya terasa lebih tipis. Kalau sebenarnya pilihan gue, karena gue lebih lagi suka netral sekarang ya, gue sama tetap lebih suka Moondrop Dusk ini. Tapi gue sangat mengerti sebenarnya kalau gue rekomendasiin ke orang, lebih gampang Volume S. Simply karena dia lebih bassnya lebih menghentak, lebih forgiving juga. Belum lagi fittingnya yang gue rasa lebih banyak orang cocok juga, ditambah pressure relief yang oke. Jadi dua-duanya ini gue sangat suka dan bahkan bisa dibilang saling melengkapi. Karena ada juga kan yang orang yang punya HD600, tapi juga punya HD650. Dia pingin yang lebih netral atau pingin netral dengan sedikit warm. Nah itu gue rasa di sini. Netral goes with ini, sedangkan netral a bit warm gitu ya ke sini. Indian gue bisa bilang kalau Soft Ears Volume S ini memang spesial. Ini sebenarnya mengingatkan gue sama kasus Kiwi Ears KE4. Karena banyak banget orang yang suka Kiwi Ears KE4. Bukan karena detail resolusi ataupun secara technicalnya. Tapi karena tuningnya yang sangat bagus. Sangat gampang disukain. Gue rasa ini yang level 5-6 jutaannya. Jadi kayak walaupun sedikit berbeda. Tapi kayak gue ingatnya sama Kiwi Ears KE4 gitu. Karena tuningannya very well balanced, lu dapat hentakan bass yang bagus, punch-nya asik, vocal and treble-nya itu bisa segitu mantapnya tanpa nyerang.
ini nyaman banget dipakai lama-lama, belum lagi secara soundstage juga tetap berasa luas dan fitting dengan kelenturan kabel ini semuanya tuh kayak nyaman banget gua pakai lama-lama. Tapi memang sekali lagi gue ingatkan kalau misal lu mencari sesuatu yang very detailed, high in resolution, super revealing gitu sama recording, ini bukan arahnya ke situ. Tapi gue nggak bisa bohong, ini tuh tipe kayak tuningan yang gue rasa bisa bakal relevan lama. Kalau misalnya digambarin kayak headphone, ini mungkin seperti HD 650 dari Sennheiser, itu kan lumayan kalem tapi full bodied, warm, orang suka itu sampai puluhan tahun juga masih relevan. Gua rasa ini tuningannya seperti itu. HD 650 juga kan bukan tipe yang resolusi tinggi. Kalau yang HD 600-nya buat gua kayak si Moondrop Dusk 2 itu gua rasa sih, gua tebak 2 itu bakal jadi tetap relevan untuk waktu yang lama. Jadi gue ngerasa gitu aja, Soft-Ears Volume S, gue tau ini gue yakin bukan untuk beberapa orang yang cari detail dan technical tinggi banget di harganya. Ini nggak terlalu wow buat lo, tapi untuk lu yang mencari partner untuk didengar lama, dibawa kemana-mana, didengerin terus-menerus, dan terus berasa enak, gue rasa ini salah satu yang lu wajib coba di 2025 ini. Amazing. Jadi gitu aja, kalau misalnya kalian tertarik, kalian ngerasa cocok sama deskripsi yang gue jelaskan di sini, pengen beli sendiri, gue kasih juga link di description bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.